kunjungan mengenai fasilitas yang kita miliki yang dipergulasinya tinggi, sehingga ini menjadi sebuah improvement ya, supaya kembali perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia kita coba sekritikal mungkin, segala kekurangannya kita bisa atasi karena target seperti itulah. Jadi artinya target kami adalah bahwa partai tersebut harus, seperti saya sebutkan tadi, harus all out di sini. Artinya apa? Waktu mereka harus lebih banyak di Indonesia daripada di negaranya. Artinya mudah-mudahan itu bisa ketemu, dan juga mereka juga mempunyai pengalaman. Tapi selama memang belum ada keputusan, maka saya pribadi tidak mewakili siapapun, akan terus bersuara untuk berharap CLBK itu terjadi. Tapi sekali lagi, karena ini temanya kebetulan baru saja diskusi, ada kata-kata Pak Presiden ya, Pak Prabowo, ya kita harap selama ini sudah dilakukan. Dari program naturalisasi itu kan pemerintah juga banyak mendukung kan. Erick Thohir dapatkan pelatih pengganti Patrick Kluivert, nama Sintayong kembali jadi kandidat utama pelatih Timnas Indonesia. PSSI kembali memasuki fase krusial dalam perjalanan pembenahan tim nasional Indonesia. Setelah era Patrick Kluivert dinyatakan berakhir, federasi bergerak cepat untuk memastikan kesinambungan program tim nasional tetap terjaga. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, proses pencarian pelatih pengganti dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan banyak aspek strategis. Dari berbagai nama yang mencuat, satu sosok kembali menguat dan menjadi kandidat utama, Sintayong. Keputusan untuk mencari pelatih pengganti Patrick Kluivert tidak diambil secara tergesa-gesa. PSSI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tim nasional, arah pembangunan jangka panjang, serta tantangan kompetisi yang akan dihadapi. Erick Thohir memahami bahwa posisi pelatih kepala bukan sekadar jabatan teknis, melainkan peran sentral dalam menentukan identitas dan masa depan Timnas Indonesia. Dalam proses tersebut, nama Sintayong kembali masuk dalam radar utama federasi. Pengalaman panjangnya bersama Timnas Indonesia menjadi modal penting yang sulit diabaikan. Sin bukan hanya mengenal pemain, tetapi juga memahami kultur sepak bola nasional, dinamika kompetisi domestik, serta tekanan besar dari publik sepak bola Indonesia. Faktor-faktor inilah yang membuatnya kembali dipertimbangkan secara serius. Patrick Kluivert sebelumnya diharapkan membawa nuansa baru dan pendekatan Eropa yang segar. Namun, setiap proyek memiliki dinamika tersendiri. PSSI menilai bahwa transisi menuju fase berikutnya membutuhkan figur yang mampu langsung bekerja tanpa proses adaptasi panjang. Dalam konteks ini, Sintayong dinilai sebagai pilihan paling realistis dan strategis. Erick Thohir menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama. Sepak bola Indonesia selama bertahun-tahun kerap terjebak dalam siklus pergantian pelatih yang cepat, sehingga menghambat kesinambungan program. Dengan menjadikan Sintayong sebagai kandidat utama, PSSI berupaya meminimalkan risiko disrupsi dan menjaga fondasi yang telah dibangun sebelumnya. Sintayong dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan disiplin tinggi dan etos kerja kuat. Selama menangani Timnas Indonesia, ia berhasil menanamkan mental bertanding yang lebih agresif dan berani. Perubahan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa PSSI kembali melirik namanya sebagai pengganti Patrick Kluivert. Federasi menilai bahwa karakter kepemimpinan Sin masih sangat relevan dengan kebutuhan tim saat ini. Selain aspek teknis, pemahaman Sin terhadap generasi pemain juga menjadi nilai tambah. Ia dikenal berani memberikan kesempatan kepada pemain muda dan membangun kerangka tim jangka panjang. Di tengah tuntutan prestasi instan, kemampuan menjaga keseimbangan antara hasil dan proses menjadi aspek penting yang dipertimbangkan Erick Thohir dalam menentukan arah kepelatihan Timnas Indonesia. Proses pencarian pelatih pengganti ini juga mencerminkan pendekatan baru PSSI yang lebih profesional. Erick Thohir menekankan pentingnya tata kelola modern, transparansi internal, serta keputusan berbasis kebutuhan tim. Nama Sintayong tidak muncul karena sentimen masa lalu, melainkan melalui pertimbangan rasional atas pengalaman, rekam jejak, dan kesiapan menghadapi tantangan ke depan.
Kembalinya Shin Tae-yong sebagai kandidat utama juga menimbulkan optimisme di kalangan supporter. Banyak pihak menilai bahwa Shin masih memiliki pekerjaan yang belum tuntas bersama timnas Indonesia. Fondasi yang telah ia bangun dinilai layak untuk dilanjutkan, terlebih dengan dukungan manajemen PSSI yang kini lebih solid dan terstruktur. Dalam konteks persaingan Asia, PSSI membutuhkan pelatih yang memahami karakter lawan dan mampu menyusun strategi adaptif. Shin Tae-yong memiliki pengalaman menghadapi berbagai gaya bermain, baik di level Asia Timur maupun Asia Tenggara. Pengalaman ini menjadi aset penting dalam upaya meningkatkan daya saing timnas Indonesia di ajang internasional. Erick Thohir juga melihat bahwa pelatih pengganti Patrick Kluivert harus mampu bekerja dalam sistem kolektif. PSSI tidak lagi ingin bergantung pada satu figur sentral, melainkan membangun struktur kepelatihan yang solid dan saling melengkapi. Shin Tae-yong dinilai mampu beradaptasi dengan pendekatan tersebut, mengingat pengalamannya bekerja dalam berbagai struktur organisasi sepak bola. Selain itu, aspek komunikasi dan manajemen pemain menjadi pertimbangan penting. Shin dikenal memiliki pendekatan langsung dan tegas, namun tetap fokus pada pengembangan individu. Dalam lingkungan timnas Indonesia yang penuh tekanan, gaya kepemimpinan seperti ini dinilai efektif untuk menjaga fokus dan disiplin skuad. Pergantian pelatih selalu membawa risiko, namun PSSI berupaya meminimalkan ketidakpastian. Dengan menjadikan Shin Tae-yong sebagai kandidat utama, federasi berharap dapat memastikan transisi berjalan mulus. Program latihan, pemantauan pemain, dan agenda kompetisi dapat dilanjutkan tanpa perubahan drastis yang berpotensi mengganggu performa tim. Erick Thohir juga menyadari bahwa ekspektasi publik terhadap timnas Indonesia terus meningkat. Oleh karena itu, keputusan terkait pelatih tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga psikologis. Shin Tae-yong dinilai memiliki ketahanan mental yang cukup untuk menghadapi tekanan besar, baik dari media maupun supporter. Dalam jangka panjang, PSSI menginginkan pelatih yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekosistem sepak bola nasional. Shin Tae-yong memiliki pengalaman bekerja dengan pemain muda dan memahami pentingnya kesinambungan antara tim senior dan kelompok usia. Hal ini sejalan dengan visi Erick Thohir untuk membangun timnas Indonesia yang kuat dan berkelanjutan. Meski proses resmi belum diumumkan, menguatnya nama Shin Tae-yong sebagai kandidat utama menunjukkan arah kebijakan PSSI yang semakin jelas. Federasi tidak ingin terjebak pada eksperimen jangka pendek, melainkan memilih figur yang telah terbukti dan memahami tantangan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Penggantian Patrick Kluivert menjadi momen refleksi bagi PSSI untuk menata ulang strategi. Erick Thohir memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan komitmen terhadap profesionalisme dan prestasi. Dengan Shin Tae-yong kembali masuk dalam radar utama, PSSI menunjukkan bahwa pengalaman dan pemahaman konteks lokal tetap menjadi faktor krusial. Ke depan, siapapun yang akhirnya ditunjuk akan menghadapi tanggung jawab besar. Namun, fakta bahwa Shin Tae-yong kembali menjadi kandidat utama menunjukkan kepercayaan yang masih kuat terhadap kapasitasnya. Publik sepak bola Indonesia kini menanti keputusan final PSSI, dengan harapan bahwa langkah ini akan membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik.